Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul bukan prabayar tapi pasca bayar. Sadar atau tidak, diakui atau tidak, semua ada harganya, ada perhitungannya, termasuk iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kita boleh berkata, aku sudah percaya Tuhan Yesus. Tapi, saudara harus berani bayar harganya. Dan yang perlu kita tahu, bahwa dalam kekristenan itu, bayarnya di belakang. Jadi bukan prabayar, tapi pasca bayar. Ini justru berbahaya, saudara. Ibaratnya, kalau beli pulsa prabayar, kita bisa tahu berapa kita mesti bayar kuota atau pulsa senilai 50.000, 100.000 atau berapalah. Tapi kalau pasca bayar, pulsa atau kuota dilepas dan itu tidak bisa terkontrol. Kalau tidak hati-hati, di akhir bulan kita akan kaget dengan tagihannya. Sama halnya dengan tagihan listrik ketika meteran dilepas. Misalnya saat seseorang punya kerja misalnya. Setelah tagihan keluar, kita bisa kaget karena yang harus kita bayar ternyata kok banyak sekali. Nah, dalam kekristenan, bayarnya atau perhitungannya di belakang alias pasca bayar. Hidup ini dilepas oleh Allah. Hidup ini dalam kendali kehendak bebas kita. Kita mau hidup seperti apa, semua kita yang tentukan, bukan orang lain. Bukan juga ditentukan oleh Tuhan. Tuhan hanya bisa memberi peringatan. Kita taat, boleh. Kita tidak taat, Tuhan pun tidak terusik. Tuhan tidak mencegah Kain ketika ia membunuh adiknya Habil, sebab Tuhan sudah memperingatkannya. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita berbuat baik, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sepertinya tidak ada apa-apa. Kita tidak diberi apa-apa. Tuhan tidak memberikan reward atau upah dengan segera. Sebaliknya, ketika kita tidak taat, kita simpan sakit hati, kita tipu sana-sini, kita tidak setia beribadah, kita sombong, bahkan tidak pernah berdoa. Sepertinya Tuhan juga tidak terganggu, tidak terusik, dan kita juga dibiarkan dan tidak segera mendapat hukuman. Tapi saudara, sekali lagi ingat, semua itu ada perhitungannya. Dan dalam kekristenan, perhitungannya di belakang. Pasca bayar, bukan prabayar. Alkitab jelas kok berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 2 Korintus 5 ayat 10. Ayat ini menegaskan bahwa tanpa kecuali, suka atau tidak, mau percaya atau tidak, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Hal senada dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan
sesudah itu dihakimi. Saudara, di tahta pengadilan nanti, semua akan ditelanjangi dan kita akan berdiri di sana sendiri, pribadi lepas pribadi, untuk membayar semua perbuatan kita selama kita hidup, untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Semua akan dihitung secara fair, saudara. Yang baik akan mendapatkan upah dan yang tidak baik akan mendapatkan hukuman. Ini ngeri sekali, saudara, sebab akan banyak orang yang kelak akan ketakutan menghadapi situasi yang mengerikan ini. Banyak orang yang tidak menyangka bahwa ternyata hidupnya masih belum berkenan kepada Allah, kecuali ia telah mempersiapkan diri dengan baik, kecuali ia telah mengenal Hakim yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Dan untuk mengenal Tuhan Yesus, saudaraku, tidak bisa kita lakukan di kekekalan nanti. Tapi kita harus berusaha mengenalnya mulai sekarang, ketika kita masih hidup di bumi ini. Inilah sesungguhnya kesempatan yang terbaik. Maka Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Maksudnya mengenal Allah. Filipi 3 ayat 10. Kenapa Paulus bertekad mengenal Allah? Sebab ia ingin hidup berkenan di hadapannya. Hal itu jelas ia tegaskan dalam 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Paulus selalu berjuang untuk kedapatan berkenan, baik ketika ia bersama jemaat ataupun tidak. Paulus menguasai diri dengan baik supaya kelak ia sendiri tidak ditolak. Dan itu dituliskan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jelas ini menunjukkan perjuangan daripada Paulus. Kenapa Paulus berjuang? Sebab Paulus tahu persis bahwa di dalam Kristus perhitungannya di belakang, bukan di depan. Jadi mari saudara, jangan lagi hidup ceroboh dan sembarangan. Ingat selalu bahwa semua ada perhitungannya. Dan dalam kekristenan, perhitungannya itu di belakang. Bukan prabayar, tapi pasca bayar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.